Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus memelihara dan menyertai kita. Tuhan sungguh teramat sangat baik. Saudara-saudariku, kita kembali hari ini akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan kitab Markus dan pasal 7 ayat 31 sampai 37 yang akan kita bahas hari ini. Judul renungan kita, Tuhan membuat segala-galanya baik. Saudara-saudariku, saya mau bertanya buat kita semua. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata baik? Tentu ketika kita mendengar kata baik, kita memikirkan segala-galanya lancar. Semuanya berfungsi seperti apa adanya, sesuai dengan yang kita inginkan, dan tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Mungkin itulah yang terpikirkan oleh kita ketika kita mendengar, memikirkan kata baik. Nah, baik di dalam konteks kekristenan tentu saja bukan berarti semuanya berjalan lancar seperti yang kita mau. Baik di dalam iman Kristen berarti semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam kontrol Tuhan. Itulah arti kata baik. Dan tentu saja untuk mencapai baik sesuai dengan iman kekristenan ini, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak mulus jalannya, tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat sesuatu menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita bahas hari ini dari kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37 ini bercerita tentang seorang yang sakit, seorang yang tuli dan gagap dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka yang membawanya dan orang yang tuli dan gagap ini memohon kepada Tuhan agar Tuhan Yesus meletakkan tangan atas orang ini. Nah, menarik sekali di sini bagaimana Tuhan memberikan kuasanya atas orang yang tuli dan gagap ini. Di sini Tuhan Yesus memisahkan orang banyak dengan orang yang tuli dan gagap ini. Kemudian setelah Tuhan Yesus memisahkan mereka sendirian saja, artinya Tuhan Yesus berdua saja dengan orang yang tuli dan gagap ini, kemudian Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, apalagi menurut kita saat ini. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu. Kemudian ia meludah. Setelah meludah, ia meraba lidah orang itu. Kemudian Tuhan Yesus dituliskan di sini menengadah ke langit, menarik nafas, lalu berkata, Efata. Efata itu artinya terbukalah. Nah, kita melihat di sini sesuatu yang tidak biasa. Tuhan Yesus melakukan satu tindakan, suatu cara. Tapi kita perlu tahu di sini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan suatu ritual. Ini bukan sesuatu yang harus kita lakukan juga di zaman ini. Ini hanyalah satu cara yang dilakukan Yesus di momen itu, sesuai dengan konteks pada waktu itu. Jadi ketika Tuhan melakukan itu bukan berarti kita juga melakukan itu di saat ini untuk menyembuhkan seseorang. Tidak. Tuhan Yesus melakukan itu hanya pada saat itu, sesuai dengan konteks di mana pada saat itu melakukan langkah-langkah ini adalah hal yang biasa, yang familiar, sesuai dengan budaya. Melihat ke atas, menarik nafas, itu artinya Tuhan memberi waktu, menunjukkan keseriusannya, kesungguhannya, bahwa Dia dengan kuasanya akan menyembuhkan orang tuli dan gagap ini. Dan benar, setelah Tuhan berkata, Efata, terbukalah, maka di bagian firman Tuhan ini dituliskan, terbukalah telinga orang itu dan terlepaslah lidahnya. Saat itu juga dia bisa mendengar, dia bisa berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik ada satu cara, ada satu proses, dan proses itu adalah prosesnya Tuhan, caranya Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Kita tidak bisa untuk mencapai baiknya Tuhan dengan cara kita sendiri. Tuhan punya cara, ada proses. Maka di bagian firman Tuhan ini di ayat 37 sebagai
inti dari perikop ini dituliskan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi Tuhan menjadikan segala-galanya baik dengan caranya Tuhan. Kita melihat ada dua pelajaran penting. Satu, orang ini, tuli dan gagap ini percaya kepada Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan. Dan dia juga tunduk ketika Tuhan melakukan sesuatu kepadanya. Dia percaya. Yang kedua, Tuhan punya cara, Tuhan punya proses sendiri untuk mencapai baik, untuk mencapai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Aplikasinya buat kita, ketika kita mengalami banyak pergumulan, ketika kita ada masalah, mari kita belajar percaya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan berproses, melakukan sesuai kehendaknya. Maka kita akan mengalami yang namanya Tuhan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib